Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Alhamdulillahilladzi an'ama ala abdil kitab wa radiyallahu wajah. Walhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu wajah. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah makithina fiha abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wa arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama amarna Allah ta'ala fi qur'anil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala man alladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran. Wa qala in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita penuhi rukun salat Jumat kita dengan sebentar saja mendengarkan khutbah dan mengikuti rukun khutbah agar salat Jumat kita ini sah. Urutan khutbah sudah saya sampaikan. Sekarang dalam bahasa Indonesianya, mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kita ini mati melainkan nanti tetap dalam keadaan muslim. Itu rukun khutbah yang harus dikatakan dan harus didengarkan. Nah, hadirin sekalian, takwa itu penerjemahannya dalam perilaku kita sehari-hari adalah ibadah. Nah, takwa itu artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, untuk itu maka kita melakukan ibadah. Ibadah itu sendiri secara garis besar dibagi dua. Satu, ibadah mahdhah yang cara-cara dan waktunya serta bacaan-bacaannya itu ditentukan, seperti sholat Jumat, sholat zuhur, sholat asar, puasa di bulan Ramadan, ritual haji, itu mahdhah. Lalu selain itu juga ada cukup, ada namanya ibadah muamalah, ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari di luar ibadah mahdhah. Ibadah ketika kita misalnya keluar dari masjid ini. Nah, itulah yang menuntun kita di dalam rangka ibadah ghair mahdhah atau ibadah muamalah, sering orang menyebut itu, mengatur pergaulan kita dengan manusia dan dengan alam. Misalnya kalau sholat itu pergaulan kita dengan alam, tapi sholat itu tidak akan ada gunanya kalau sesudah sholat itu kita tidak bisa mengatur melaksanakan perintah Allah dalam bentuk ibadah muamalah, yaitu berbuat baik di luar sholat, berbuat baik sesudah keluar dari masjid ini. Sehingga pernah dikatakan di dalam hadis itu bahwa yang pertama-tama di hisab dari umat kelak di hari kiamat itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik ya yang di surga lah. Kalau sholatnya tidak baik ya dihitung lagi dulu amal-amal yang lain itu. Nah, itu hadis yang sangat terkenal. Nah, kenapa? Misalnya sholat itu penting.
Karena sholat itu diartikan per definisi itu as-sholat aqwal wa af'al. Bacaan dan gerakan muftahatun bitakbir. Dimulai dengan takbir menyebut nama Allah, saya menghadap Allah, itu sholat. Wa muftahatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Salam itu artinya salam mengajak damai, sehingga ketika salam sholat itu kita mengajak ke kanan, melihat ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari damai kita dengan sesama manusia dan sesama makhluk Allah, dengan alam. Menoleh ke kiri, damai. Oleh sebab itu sesudah itu kita harus berdamai. Keluar dari ibadah-ibadah makhluk itu kita melakukan ibadah-ibadah kemanusiaan yang sering disebut ibadah muamalah. Nah, ibadah muamalah itu nanti lahir banyak lagi. Berbagai fikih, ada fikih siasa, fikih politik, fikih dusturia, fikih konstitusi, fikih nisa, fikih tentang perempuan, fikih lingkungan hidup, fikih apalagi banyak lagi. Itu tuntunan-tuntunan di dalam Islam itu lengkap. Jangan dikira bahwa kalau mau berislam itu hanya di masjid, sesudah itu carinya tidak di Islam. Di Islam itu lengkap semuanya diajar. Begitu Anda keluar dari sholat, di situ ada ajaran Islam. Di situ ada ibadah yang namanya ibadah ghairul mahdhur, ibadah muamalah, di mana kita berbuat baik terhadap sesama manusia. Bersatu, berjuang bersama manusia di dalam perbedaan yang ada. Jangan karena perbedaan lalu bermusuhan. Masjidnya sama, sholatnya sama, tapi ketika sudah di luar, misalnya di bidang politik, di bidang perdagangan, itu saling curang. Itu tidak boleh. Nah, akhlak yang diajarkan oleh Islam, oleh Rasulullah itu kita berbuat baik meskipun kita itu tidak sedang melaksanakan ibadah makhluk seperti sholat. Berbuat baik dimanapun, kapanpun, jam berapapun. Nah, itulah sebabnya kita harus menyadari bahwa kita itu diciptakan beragam-ragam. Sebagai kebutuhan kita bermacam-macam, kulit kita bermacam-macam, suku kita bermacam-macam, ras kita bermacam-macam, agama dan keyakinan kita juga bermacam-macam. Tapi Islam mengajarkan dalam perbedaan itu kamu harus bersatu. Karena apa? Karena menurut agama Islam yang menciptakan perbedaan itu hanya Allah. Jadi jangan kita ini menjadi marah kepada orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Karena bahwa itu berdasar dengan jalur musuh, tidak bisa, karena yang menciptakan perbedaan itu Allah. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum. Kalau saya mau kamu semua sama, agamamu sama, kulitmu sama, tapi saya Allah menciptakan kamu berbeda. Untuk apa? Dia membuatku untuk menguji kamu. Apakah kamu di dalam berbeda kebutuhan dan kepentingan itu masih berlaku baik satu sama lain, bisa bekerja baik satu sama lain? Maka dikatakan fastabikul khairat. Berlomba-lomba sajalah kau dalam berbuat baik. Itulah takwa. Di luar kegiatan ibadah sholat. Kalau misalnya sesudah keluar dari masjid ini, sesudah sholat, sesudah membaca Al-Quran, lalu kita ini berbuat jahat, dengki kepada orang lain, curang di dalam segala pergaulan kehidupan, berarti sholatnya itu tidak ada gunanya. Fawailun lil musallin, itu tidak ada gunanya orang sholat itu. Orang sholat itu tidak ada gunanya kalau, ini ada kalaunya, kalau alladzina hum an sholatihim sahun, sholatnya itu roh, sia-sia, lalai, tidak membawa tingkah laku yang baik. Oleh sebab itu dulu Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi presiden, kumpulkan para menteri, kumpulkan para kepala daerah, lalu beliau berpidato, ayyuhal ulama, inna min ahammi umurikum indi as-shalah. Hai para wali, para pemimpin negeri, para menteri, kepala daerah, presiden, gubernur, kepala DPRD, yang paling pokok di dalam tugasmu sebagai pemimpin itu adalah menegakkan sholat.
Artinya sholat yang tidak lalai, bukan hanya sholat baca ini baca itu. Sholat itu mengingatkan kita untuk berlaku benar. Kalau sholat kamu bagus, maka tingkah lakumu bagus. Kalau tingkah lakumu tidak bagus, berarti sholatmu tidak bagus. Oleh sebab itu harus dicocokkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita di masjid bagus, masa di kantor tidak bagus, masa di lapangan tidak bagus, masa di toko tidak bagus, masa di jalan tidak bagus, berarti sholatnya tidak bagus. Kalau perilakunya di luar yang sholat itu tidak bagus. Karena sholat yang bagus itu akan menuntun orang menjadi bagus tingkah lakunya, menjadi amanah kalau dia diberi tugas, menjadi bersungguh-sungguh melaksanakan tugas sesuai dengan beban dan gaji tanggung jawab yang diberikan, dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Itulah orang yang sholatnya bagus, akan berbuat seperti itu. Nah, hadirin sekalian, dalam rangka ini saya mengajak kita dalam pergaulan kita hidup di antara sesama manusia ini. Ada satu ayat di dalam Al-Quran itu, satu frasa yang sangat bagus, jarang diceramahkan orang, tapi aneh, yaitu qardon hasanah. Qardon hasanah itu piutang yang bagus, tetapi dalam konteks ini disebut berpiutang, memberi hutang kepada Allah. Karena tidak ada orang, masa orang Allah yang begitu kaya kok dipinjemi hutang oleh manusia. Tapi ayatnya begini, ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 245 ini. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardhan hasanah fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Siapa saja yang mau memberi hutang, mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, qardhan hasanah, maka Allah akan mengembalikan hutang itu dengan berlipat ganda. Jadi kita minjamkan kepada Allah, baliknya berlipat. Apa sih saya ingin loh? Kita semua ingin meminjamkan kepada Allah. Apa tuh? Pinjaman kepada Allah itu apa? Di dalam surat lain, di dalam surat At-Taghabun ayat 17 disebutkan, in tuqridullaha qardhan hasanah yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Syakurun halim. Kalau engkau menghutangkan, memberi hutang kepada Allah dengan hutang yang baik, maka Allah akan memberikan kembalian yang berlipat ganda kepadamu. Allah mengampuni segala dosamu, sehingga kita menjadi enak hidupnya. Nah, saudara, sekarang apa soalnya? Hutang yang baik itu adalah perbuatan baik kepada orang lain. Kalau Anda berbuat baik kepada orang lemah, maka Allah akan menolong Anda dengan bantuan-bantuan yang berkali-kali lipat. Itu kalau dalam kalimat lain, Umayyad surat At-Tolak ayat 2 ayat 3, Umayyad taqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan diberi jalan keluar terhadap semua kesulitannya dan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah diperhitungkan. Nah, ini yang disebut qardhan hasanah. Orang bersedekah dengan ikhlas, itu balasannya dari Allah akan banyak. Oleh sebab itu tidak ada orang miskin karena bersedekah, tidak ada orang miskin karena zakat, tidak ada. Kenapa? Karena zakat dan sedekah yang ikhlas itu adalah pinjaman kepada Allah, dan Allah akan mengembalikan secara lebih banyak. Saudara, ada seorang punya pengalaman gini, dia ketemu orang, Pak, saya ini sekolah, tidak punya uang, ditagih bayar uang kuliah tanggal sekian, paling lambat kalau tidak saya registrasi, saya drop out, tidak sekolah. Singkatnya orang kasih uang, nih kamu berapa sih uangmu? 5 juta sekolah, sudah bayar saya. Nah, itu bayar dengan istilah itu qardhan hasanah. Allah akan memberi balasan yang tidak terhingga. Sehingga suatu saat orang itu bercerita dengan saya. Orang yang tadi ngasih uang ini, suatu saat anaknya diterima sekolah.
termasuk orangnya di sana di luar negeri, uang kuliahnya 1 miliar lebih dan harus bayar cepat. Dapat beasiswa tidak dapat, tetapi beasiswanya nunggu tahun depan karena ini kan lulusnya bukan Februari, sedangkan yang beasiswa pemerintah itu bulan Juli, artinya tesnya bulan Juli sebelumnya. Ini nunggu tahun depan, tuh masih lama tahun depan. Gimana ingin sekolah sekarang? Biayanya baru tahun depan, padahal kalau sekarang harus cari biaya sendiri. Saudara orang ini tadi yang membayar uang 5 juta untuk waktunya ini, tiba-tiba ketemu dengan orang cerita, saya mau sekolah tidak bisa sekolah, ini uangnya mahal sekali. Sekolah di mana anak bapak? Oh, diterima di universitas ini di Amerika, biayanya sekarang. Oh, kalau universitas itu gak apa-apa, saya yang carikan biaya. Sudah mana namanya? Saya yang cari. Besoknya daftar uang, tidak berangkat. Itu namanya yuqridu qardhan hasanah. Anda bayar 5 juta dengan ikhlas tanpa harapan apa-apa, tidak dengan cara yang tidak duga sama sekali uang itu datang 1 miliar 100 berangkat. Banyak saudara di dalam cerita sufi, hal yang seperti itu banyak sekali terjadi di sekitar kita. Orang yang sudah bersedekah itu biasanya rezekinya banyak, hidupnya enak. Jadi itu ketika mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika mati dia itu mati dalam keadaan damai. Muslim untuk bukan hanya berarti beragama Islam. Kamu jangan mati dalam keadaan beragama Islam, itu iya arti yang pertama. Arti yang kedua, jangan kamu sampai mati melainkan dalam keadaan damai, karena banyak orang yang matinya tidak damai. Karena apa? Karena qardhan hasanahnya itu kurang. Dia selalu berharap dari orang tapi tidak mau memberi kepada orang. Itu namanya dia tidak punya sikap qardhan hasanah. Sehingga kalau ada perkataan begini, mana sih masa Al-Quran mengatakan kita memberi hutang pinjaman kepada Allah? Gimana caranya? Gimana cara nagihnya kalau kamu mau yang berlipat? Nah, itu artinya berbuat baik kepada orang lain dengan ikhlas, itulah qardhan hasanah. Seperti tabungan di bank, tapi Anda lakukan itu dengan ikhlas, insya Allah akan dapat. Dan selalu berlakulah dengan lurus dan benar ketika kita tidak sedang melakukan ibadah Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal